Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4 semester 1. Materi pokok keragaman suku, bangsa, dan budaya. Standar kompetensi yaitu 1. Memahami sejarah penampakan alam dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Kompetensi dasar mendeskripsikan penampakan alam di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Pertama yaitu kita akan mempelajari tentang peta Indonesia. Secara garis besar, Indonesia itu terdiri dari banyak suku, budaya, dan etnis. Jadi keragaman yang ada di Indonesia itu sangatlah banyak, mulai dari keragaman suku, keragaman budaya, yaitu adat istiadatnya, keragaman upacara adat, keragaman pakaian adat, keragaman rumah adat, dan masih banyak lain. Nah, peta Indonesia, bahwasanya Indonesia itu 1/5 dari wilayahnya adalah lautan. Jadi lebih besar lautannya daripada daratannya. Dan tidak lupa karena Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga di Indonesia hanya mengenal 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim panas. Dan dilewati oleh garis Mediterania, yaitu garis yang dimana letak tersebut banyak terdapat gunung-gunung aktif, baik di dalam ataupun di daratan, di dalam laut maupun di daratan. Contoh saja seperti Gunung Merapi yang ada di daratan Yogyakarta, Gunung Bromo yang ada di Tengger, dan masih banyak lain. Dan ada juga yang di dalam laut. Inilah peta Indonesia, dan Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, untuk wilayah kita hari ini ya, karena di Jatim ya sesuai dengan tempat kita, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, dan Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur, dan hanya selisih 1 jam. Kita next ya, sudah jelas. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Mereka tinggal di daerah yang berbeda. Suku bangsa tersebut antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minangkabau, suku Bugis, suku Toraja, suku Sasak, suku Asmat, suku Dayak. Kita kenal dengan ilmu gaibnya, yaitu suku Dayak yang bisa sana kemari tanpa harus adanya peralatan secara magis bisa. Suku Bali, suku Baduy, suku Madura, suku Tengger. Nah, ini suku Tengger adalah suku yang berasal dari Jawa Timur yang menempati di daerah Gunung Bromo di sekitarnya. Suku Ambon, suku Aceh, suku Kuning. Masih banyak suku-suku lain, tapi dari 16 inilah suku yang terbesar. Dari sekian suku, inilah suku yang memiliki kapasitas penduduk yang lumayan banyak, sehingga saya cantumkan di sini. Next. Nah, seperti kita lihat, sangatlah beragam, mulai dari pakaian adat dan rumah adat.
Contoh saja di Aceh berbeda dengan di Jawa Tengah. Di Bali pakaian adatnya juga berbeda, Jatim, Kalimantan, Papua. Dari provinsi-provinsi tersebut memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Hingga dapat saya sebutkan karena sangat banyak, mulai dari atas sampai ke ujung kaki. Memiliki ciri khas tersendiri yang melambangkan simbol filosofi yang telah disampaikan oleh para leluhurnya. Dan juga rumah adat yang sangat beragam. Sumbar yang memiliki menara, Jawa Tengah biasanya saya temui yang biasanya joglo itu di Jawa Tengah, daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, terus Jogja, nah, itu biasanya jika keturunan dari sultan ataupun keturunan dari kerajaan yang ada di Karesidenan Solo ataupun di kerajaan Yogyakarta, ya, kebanyakan para punggawanya itu memiliki rumah joglo seperti itu. Di Bali ya, berbeda, yaitu terdapat menara-menara untuk menyembah dewa-dewanya. Papua juga berbeda, itu seperti jamur, yaitu yang berataukan oleh jemari. Dan bawahnya biasanya itu songkonya awal fondasinya dari semen, tapi sekitarnya hanya beberapa itu memakai bambu ataupun kayu-kayu khas Papua dan sangatlah kuat dan masih ya menjadi ciri khas dan identitas bangsa Indonesia bahwasanya memiliki ciri khas berbeda-beda di Sumbar, Batam, Bali, Papua memiliki budaya yang berbeda. Indonesia memiliki keragaman suku, bangsa, dan budaya. Keragaman tersebut merupakan kekayaan dari Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikannya. Cara menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia antara lain karena di Indonesia itu sangatlah banyak, mulai dari agamanya juga banyak, keragaman dari sukunya banyak, budayanya juga banyak, dan penduduknya juga banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya perpecahan. Supaya tidak terjadi perpecahan, kita harus menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia dengan cara satu, tidak mencela kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kelihatannya di mata kita dipandang sebagai hal yang remeh, tapi tradisi tersebut sudah diturunkan oleh para leluhurnya. Nah, maka kita tidak boleh mencela, walaupun itu bertentangan dengan agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bahasanya itu tradisi, harus dilestarikan dengan membiasakan dirinya untuk menjunjung tinggi rasa persatuan, sehingga terciptalah masyarakat yang rukun dan harmonis. Dua, mendukung kegiatan di masyarakat. Tiga, tidak membeda-bedakan suku bangsa. Yang garis besarnya tidak boleh rasisme. Rasisme itu mencela antara suku satu dengan suku yang lain, ataupun orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih. Itu tidak boleh. Kita hidup berdampingan, tetap harus sejalan, tetap harus rukun. Tidak membanggakan
suku sendiri, tidak membangga-banggakan bahwa suku yang kita anut itu adalah suku yang paling tinggi derajatnya di negara. Bahwasanya masih ada suku-suku lain yang harus kita hormati, kita junjung tinggi. Nah, selesai. Terima kasih dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komen. Jangan lupa untuk selalu belajar dan menghargai satu sama yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.